Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kita bertemu lagi dalam mata kuliah Ekonomi Teknik bersama saya, Sisilia Bangun. Kali ini kita akan membahas tentang konsep inflasi. Inflasi merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang menurun. Jadi kalau lihat di gambarnya, nilai uang menurun, kemudian harga barangnya naik. Nah, di sini yang perlu diingat adalah bahwa peningkatan harga tersebut terjadi terus-menerus dalam jangka waktu lama. Nah, kalau kita mengingat biasanya pada saat mau akhir tahun atau terutama kalau, menjelang, lebaran, itu umumnya harga merangkak naik. Apakah itu disebut dengan inflasi? Belum tentu. Kita lihat lagi, apakah harga tinggi itu akan bertahan atau kemudian akan turun setelah jangka waktu tertentu, ya. Jadi perlu dipahami bahwa inflasi itu kenaikan harganya, terjadi dalam jangka waktu lama dan terus-menerus. Nah, kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Jadi kalau inflasi tadi, nilai uang turun, harga naik, tapi kalau di deflasi, nilai uangnya meningkat dan harganya turun, kebalikannya. Nah, ada beberapa teori inflasi yang terkenal, salah satunya itu teori kuantitas, mengatakan bahwa, masyarakat tidak mengharapkan harga naik, tentu saja ya, kalau bisa kenapa enggak. Nah, ada lagi masyarakat mulai sadar bahwa terjadi inflasi nih pada saat mereka melakukan pembelian, baru mereka sadari bahwa minggu lalu nggak segini, atau bulan lalu belum segini, jadi ada terjadi kenaikan harga. Dan kalau terjadi hiperinflasi, masyarakat biasanya sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Namun ini hiperinflasi itu terjadi biasanya dalam kondisi ekstrim, apakah karena perang atau ada bencana alam yang luar biasa. Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar kemampuan ekonominya. Ini bahaya sekali ya. Jadi, bisa dikatakan besar pasak dari tiang. Permintaan melebihi barang yang tersedia sehingga harga-harga akan naik. Ini, sebenarnya lebih kepada teori supply and demand. Kalau supply terbatas, demand-nya tetap, maka kecenderungan harga akan naik. Teori strukturalis mengatakan bahwa inflasi terjadi karena produsen tidak dapat mengantisipasi kenaikan permintaan yang disebabkan pertambahan penduduk. Nah, ini mungkin terjadi manakala kemampuan produksi dari manufaktur atau produsen tidak seimbang atau kalah jauh dibanding dengan laju pertambahan penduduk. Nah, ini juga agak perlu diperhatikan ya, ada apa, kenapa produsen tidak bisa mengimbangi atau mengikuti laju pertambahan penduduk. Mungkin iklim investasinya yang kurang menarik gitu. Nah, sehingga permintaan sulit dipenuhi ketika ada kenaikan jumlah penduduk. Nah, ini menyebabkan harga akan naik terus, dalam periode yang cukup panjang sampai si produsen bisa, memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, kemungkinan besar akan terjadi inflasi. Nah, ada berbagai jenis inflasi kalau kita coba summary-kan berdasarkan asal timbulnya inflasi, ini bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Kalau dalam negeri contohnya defisit anggaran atau timbulnya bencana. Inflasi berasal dari luar negeri, ini biasanya kenaikan harga minyak dunia, karena harga minyak itu sangat-sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara, karena memang penggunaan minyak bumi masih sangat-sangat tinggi. Dan itulah kenapa sekarang mulai digerakkan penggunaan biodiesel dan lain-lainnya, solar juga. Kemudian cakupan pengaruh kenaikan harga. Inflasi tertutup ini berlaku hanya pada barang-barang tertentu. Kalau inflasi terbuka, kenaikan harga terjadi secara keseluruhan. Dan inflasi yang tak terkendali adalah inflasi yang sangat hebat dan terjadi kenaikan harga secara terus-menerus atau hiperinflasi tadi kita sebutnya. Dan itu memang karena kondisi yang ekstrim.
Berdasarkan parah tidaknya inflasi, kita bisa sebutkan inflasi ringan itu kalau nilainya lebih kecil dari 10% setahun. Inflasi sedang berkisar 10-30% setahun, inflasi berat 30-100% setahun, dan inflasi tidak terkendali itu lebih besar dari 100% setahun. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan pahami, demand inflation itu terjadi karena permintaan konsumen atas barang dan jasa melebihi kemampuan produsen dalam menyediakan barang dan jasa di pasar. Jadi terjadi kelangkaan, artinya antara supply and demand itu tidak balance, ya. Kalau dilihat di sini, quantity, jumlah, barang tersedia itu relatif tetap, namun permintaan semakin meningkat, naik ke atas, dan otomatis price pun akan mengikuti, akan terjadi kenaikan harga. Karena ini hukum, supply and demand ya, keseimbangan. Kemudian ada cost push inflation, ini bisa terjadi karena beberapa penyebab. Jadi, memang inflasi yang didorong karena adanya perubahan biaya atau cost pembuatan produk atau barang atau jasa. Nah, kalau wage wage cost push inflation, ini inflasi atau kenaikan harga yang ditimbulkan karena adanya kenaikan upah, biaya tenaga kerja. Nah, itu sering kita lihat ya, begitu, UMR atau UMP naik, biasanya harga pun cenderung naik, tapi nilainya, harusnya ditahan ya, supaya tidak terlalu, tinggi. Nah, ada lagi price push inflation, ini terjadi karena, eee, kenaikan harga terjadi karena memang dikondisikan atau disengaja oleh si pengusaha atau produsen agar mereka mendapatkan keuntungan lebih. Jadi balik lagi, begitu mereka menahan, quantity-nya ditahan, kalau lihat di gambar ini, mereka bukan menahan, bahkan menurunkan jumlah quantity. Karena apa? Karena mereka berharap agar harga bisa dinaikkan untuk mengimbangi, satu mungkin ada biaya yang naik atau memang mereka ingin kenaikan, profit, ya. Jadi keseimbangan pun bergeser dari S2 ke S1, kalau dilihat dari sini. Kemudian structural inflation ini terjadi karena kekakuan struktural, berupa pemanfaatan sumber daya ekonomi yang kurang fleksibel, sukar berubah dengan cepat. Nah, ini dalam kondisi saat ini, tentu kita berharap semua itu wajib, beradaptasi dengan cepat, karena perubahan begitu luar biasanya ya. Kemudian tingkat harga dan tingkat upah yang kaku atau rigid, mudah naik, tapi sukar untuk turun kembali. Ini umum sekali ya, begitu harga udah naik, kapan turunnya tuh yang mau ditunggu. Kemudian mobilitas sumber daya yang rendah dalam perekonomian yang menyebabkan adanya kapasitas yang menganggur atau idle capacity dan menimbulkan kelangkaan barang dan jasa. Dan mau nggak mau, begitu barang kurang di market, di pasar, otomatis juga harga akan naik. Ya, jadi ini kenapa bisa terjadi? Banyak hal, biasanya mungkin kondisi iklim usahanya yang kurang menarik, atau memang mungkin kondisi-kondisi lain, atau ya cost sudah terlalu tinggi, biaya upah tenaga kerja terlalu tinggi sehingga tidak tidak menjanjikan lagi, gitu ya. Nah, ada beberapa indikator inflasi yang perlu kita pahami. Yang paling umum dan standar itu Consumer Price Index atau indeks harga konsumen. Merupakan indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam satu periode tertentu. Angka ini diperoleh dengan menghitung harga barang dan jasa utama yang dikonsumsi masyarakat dalam periode tertentu, di mana harga barang atau jasa tersebut diberi bobot atau weight berdasarkan tingkat keutamaannya. Nah, secara umum persamaan yang digunakan IHK sama dengan harga sekarang dibagi harga tahun depan kali 100% ya. Ada lagi contoh sederhana di sini untuk menghitung, indeks harga konsumen. Katakanlah tahun dasar perhitungan itu adalah tahun 2000, jadi IK 2000 sama dengan kita anggap 100 ya, untuk barang tertentu yang memang bobotnya paling tinggi. Harga produk A tahun 2000 itu 32.000, sementara di tahun 2010 ternyata sudah meningkat jadi 84.000.
Kita akan hitung IHK-nya menjadi 84 dibagi 32, itu kurang lebih 262,5%. Nah, nilai indeks menunjukkan bahwa harga pada tahun 2010 adalah 2,625, lebih besar daripada harga pada tahun 2000. Ini contoh sederhananya, nanti kalau mau contoh lainnya bisa dilihat di modul 10 ya. Kemudian indikator inflasi. Atau IHPB dilihat dari sisi produsen. Oleh karena itu, IHPB sering juga disebut dengan indeks harga produsen. Jadi kalau yang tadi konsumen, di sini kita melihatnya dari sisi produsen. Persamaannya seperti yang ada di depan, ya. Kemudian ada lagi kita bisa menghitung dari indeks harga implisit. Nah, kenyataannya jenis barang dan jasa yang diproduksi itu mencapai ribuan bahkan ratusan ribu. Jadi dan kegiatan ekonomi itu terjadi tidak hanya di satu kota, tapi pasti di setiap kota. Nah itu, kenapa perlu diambil sampel ya, ini sebenarnya lebih kepada yang mewakili, untuk mendapatkan gambaran inflasi yang paling mewakili keadaan sebenarnya digunakan indeks harga implisit atau, GDP deflator. Kemudian ada banyak pasti dampak inflasi bagi pendapatan nih, untuk pengusaha nih positifnya, pengusaha bisa memperluas kegiatan produksi untuk meningkatkan penjualan. Ini kalau terjadi inflasi yang lunak tadi kecil ya, di bawah 10%. Nah, negatifnya, sebagai pekerja yang punya penghasilan relatif tetap, tentu juga akan ada kesulitan untuk melakukan pembelian karena harga bergerak naik. Dari sisi bidang untuk eksportir, inflasi bisa menyebabkan biaya ekspor melambung tinggi. Ya. Jadi, kenaikan harga sementara nanti sudah tidak bisa kompetitif lagi kalau mereka harus, ekspor keluar. Akibatnya pendapatan devisa negara pun akan turun karena, ekspor menurun. Jadi berkaitan. Untuk minat menabung menjadi berkurang, karena bunga yang dapat kecil, sementara masih ada potongan-potongan pajak, administrasi, dan lain-lain. Kalau terhadap harga bahan pokok, ini sulit untuk menetapkan harga suatu bahan pokok, karena inflasinya cukup tinggi ya. Jadi prediksi inflasi di masa mendatang sering tidak tepat dan sehingga berpengaruh kepada ketidaktepatan penetapan harga jual dan harga pokok. Jadi ini semua berkaitan sekali sehingga memang harus lebih hati-hati. Nah, demikian untuk pembahasan konsep inflasi kita kali ini. Untuk lebih detail dan contoh-contoh soal latihan bisa dilihat pada modul 10. Terima kasih, semoga ini bisa membantu memberikan pemahaman tentang konsep dasar inflasi. Kita bertemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.